Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi sekalian. Hari ini kita akan mempelajari mengenai komponen-komponen penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan suatu sistem yang melibatkan banyak komponen yang saling terkait satu dengan yang lain. Untuk memperoleh informasi geosfer melalui penginderaan jauh didukung oleh berbagai komponen. Adapun komponen-komponen penginderaan jauh tersebut ialah yang pertama ada energi. Sumber tenaga atau energi dalam penginderaan jauh sangatlah penting. Hal ini berkaitan dengan objek yang memantulkan tenaga. Sumber tenaga fungsinya agar sensor dapat merekam objek dari cahaya yang dipantulkan oleh objek. Kegiatan penginderaan jauh melibatkan gambaran objek permukaan bumi yang didapatkan dengan sensor yang berada di atas permukaan bumi. Agar dapat direkam dengan baik oleh sensor, penginderaan jauh melibatkan energi untuk mendapatkan gambaran permukaan bumi. Ada dua energi yang umumnya digunakan dalam penginderaan jauh. Kedua energi tersebut ialah yang pertama, ada energi gelombang elektromagnetik. Energi gelombang elektromagnetik alamiah yang berasal dari sinar matahari. Penginderaan jauh yang memanfaatkan tenaga matahari sering disebut dengan sistem pasif. Contohnya, proses pengambilan foto udara dan foto satelit. Untuk sistem penginderaan jauh pasif yang sangat bergantung dengan matahari, hasil gambaran yang didapatkan sangat bergantung pada waktu penyinaran, kondisi, cuaca, serta permukaan bumi yang memantulkan cahaya. Oke, selanjutnya ada energi gelombang elektronik buatan. Yang mana energi gelombang elektronik buatan yang digunakan untuk memancarkan gelombang cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Penginderaan jauh yang memanfaatkan tenaga buatan disebut dengan sistem aktif. Contohnya adalah sistem kerja radar. Oke, komponen selanjutnya ada yakni atmosfer. Penginderaan jauh menggunakan spektrum elektromagnetik untuk menjalankan fungsinya. Untuk mendapatkan gambaran area yang luas, umumnya sensor diletakkan pada jarak yang jauh dari permukaan bumi. Sensor tersebut akan menangkap gelombang elektronik yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Namun, hanya sebagian kecil tenaga elektromagnetik dari radiasi sinar matahari yang dapat mencapai permukaan bumi. Hal ini terjadi karena atmosfer selektif terhadap panjang gelombang. Ketika melewati atmosfer, gelombang elektromagnetik akan terhambur dan terserap oleh gas atmosfer, terutama lapisan ozon dan partikel lain seperti contohnya awan. Namun, ada beberapa bagian spektrum elektromagnetik yang dapat melalui atmosfer dan mencapai permukaan bumi. Bagian ini disebut jendela atmosfer atau atmospheric windows. Apa itu jendela atmosfer? Jendela atmosfer yaitu spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai objek di permukaan bumi. Selanjutnya, yang ketiga ada objek. Objek adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran dalam penginderaan jauh. Objek meliputi atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Setiap objek memantulkan panjang gelombang tertentu sehingga dapat memiliki kenampakan yang berbeda pada sensor. Sebagai contohnya, objek yang tampak lebih cerah adalah objek yang memantulkan atau memancarkan lebih banyak energi ke sensor. Sebaliknya, objek akan tampak lebih gelap jika objek memantulkan atau memancarkan lebih sedikit energi ke sensor yang merekamnya. Selain itu, sensor dapat pula diprogram untuk membaca panjang gelombang tertentu yang bertujuan untuk melihat fenomena khusus. Sebagai contoh, sensor pada satelit cuaca akan diprogram untuk menangkap panjang gelombang yang berhubungan dengan CO2 atau berhubungan dengan keberadaan partikel air dan es yang berada di awan. Kenampakan khusus tersebut kemudian dikenali sebagai signature yang digunakan untuk mengidentifikasi objek atau fenomena tertentu. Oke, untuk selanjutnya ada
Komponen sensor. Sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di dalam alam dalam jangkauan yang tertentu. Sensor ini bekerja dengan merekam gelombang elektromagnetik yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Tiap sensor memiliki tingkat kepekaan yang berbeda. Sensor yang merekam radiasi alami dari baik yang dipancarkan maupun yang dipantulkan oleh permukaan bumi disebut sensor pasif. Sementara itu, sensor aktif memiliki radiasi elektromagnetik sendiri yang kemudian dipancarkan ke permukaan bumi lalu direkam pantulannya. Oke. Sensor terbagi atas dua, yakni sensor fotografi dan sensor elektrik. Sensor fotografi yaitu proses yang perekamannya berlangsung secara kimiawi. Dan sensor elektronik yakni sensor yang menggunakan tenaga elektrik dalam bentuk gelombang elektrik. Sedangkan alat penerima gelombang dan perekamannya berupa pita magnetik. Gelombang elektrik yang direkam pada pita magnetik dapat diolah dan menghasilkan data visual atau data digital yang dapat diolah dengan komputer. Foto yang dihasilkan oleh sensor elektrik ini disebut sebagai citra penginderaan jauh. Oke, selanjutnya kendaraan yang membawa sensor disebut dengan wahana. Ada 3 kelompok wahana, yakni yang pertama pesawat terbang dan balon udara dengan ketinggian antara 1000 sampai 9000 meter dari permukaan bumi yang menghasilkan citra foto atau foto udara. Yang kedua ada pesawat terbang dengan ketinggian sekitar 18.000 meter dari permukaan bumi yang menghasilkan foto udara dan multispektral scanner data. Yang ketiga ada satelit dengan ketinggian antara 400 km sampai dengan 900 km dari permukaan bumi yang menghasilkan citra satelit. Oke, Bapak kira cukup jelas ya tentang sensor ini. Selanjutnya ada perolehan data. Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan cara menginterpretasi foto udara secara visual, dan cara numerik atau digital, yaitu dengan menggunakan data digital melalui komputer. Selanjutnya, pengguna data. Pengguna data adalah faktor tingkat keberhasilan dari penerapan sistem penginderaan jauh. Kemampuan penggunaan data dalam menerapkan hasil penginderaan jauh dipengaruhi oleh pengetahuan tentang disiplin ilmu masing-masing. Data yang sama dapat digunakan untuk mencari informasi yang berbeda. Pengguna data sangat penting dalam menentukan keberhasilan analisis objek di permukaan bumi melalui foto udara atau citra. Ketepatan pengguna data yang bergantung pada kemampuan dalam mengolah data yang berkaitan dengan kerincian data, kemampuan menganalisis, dan kesesuaian terhadap kebutuhan data. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis citra penginderaan jauh. Hasil penginderaan jauh adalah citra. Apa yang disebut dengan citra? Citra adalah gambaran yang terekam kamera atau alat sensor lain. Menurut pendapat lain, citra adalah gambar rekaman suatu objek, umumnya berupa gambaran pada foto yang diperoleh dengan cara optik, elektro-optik, optik mekanik, dan elektromekanik. Citra dapat dibedakan atas citra foto dan citra non-foto. Citra foto dihasilkan dengan menggunakan sensor kamera, sementara itu citra non-foto dihasilkan oleh sensor bukan kamera. Selanjutnya kita akan membahas mengenai citra foto dahulu. Citra foto dapat dibedakan atas beberapa klasifikasi, yakni yang pertama berdasarkan spektrum elektromagnetik. Berdasarkan spektrum elektromagnetik, citra foto dibagikan atas yang pertama, yakni foto pankromatik, yaitu foto yang menggunakan seluruh spektrum tanpa mata mulai dari warna merah sampai ungu. Selanjutnya ada foto ortokromatik, yaitu foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum tampak dari saluran biru sampai sebagian hijau dengan panjang gelombang 0,4 sampai 0,56 mikrometer. Selanjutnya ada juga foto ultraviolet, yaitu foto yang dibuat menggunakan spektrum ultraviolet dekat dengan panjang gelombang 0,29 mikrometer.
Selanjutnya ada foto inframerah asli, yaitu foto yang dibuat menggunakan spektrum inframerah dekat dengan panjang gelombang 0,9 sampai 1,2 mikrometer. Selanjutnya yang terakhir ada foto inframerah modifikasi, yaitu foto yang dibuat dengan inframerah dekat dan sebagian spektrum tampak pada saluran merah serta sebagian saluran hijau. Oke, itu berdasarkan spektrum elektromagnetik. Selanjutnya, berdasarkan sumbu kamera, citra foto dibagi atas dua, yaitu foto vertikal atau foto tegak, yaitu foto yang dibuat dengan sumbu kamera tegak lurus terhadap permukaan bumi. Selanjutnya, ada foto condong atau miring, yaitu foto yang dibuat dengan sumbu kamera menyudut terhadap garis tegak lurus ke permukaan bumi, sekitar 10 derajat atau lebih. Oke. Selanjutnya, masih dalam citra foto, berdasarkan sudut liputan kamera, citra foto dibagi atas 4. Yang pertama, sudut kecil, sudut normal, sudut lebar, dan sudut sangat lebar. Oke. Selanjutnya, berdasarkan jenis kamera, dibagi atas 2. Yang pertama ada foto tunggal dan foto jamak. Foto tunggal yaitu foto yang dibuat dengan kamera tunggal sehingga hanya tergambar oleh satu lembar foto. Sedangkan foto jamak yaitu beberapa foto yang dibuat pada saat bersamaan dan menggambarkan daerah yang sama. Foto jamak dibedakan lagi menjadi 2 jenis, yaitu foto multispektral, yaitu foto atau satu kamera dengan beberapa lensa, diantaranya lensa saluran biru, hijau, merah, dan inframerah. Yang kedua, foto dengan kamera ganda atau dual kamera, yaitu pada setiap pemotretan menghasilkan 2 foto yang berbeda. Selanjutnya, berdasarkan warna, citra foto dibagi atas 2, yakni berwarna semu atau foto inframerah berwarna. Pada foto berwarna semu, warna objek tidak sama dengan warna foto. Selanjutnya, bentuk warna asli, yaitu foto pankromatik berwarna sehingga warna objek sama dengan warna foto. Ini berdasarkan warna pembagian citra foto. Selanjutnya, berdasarkan wahana, citra di foto dibagi atas 2, yakni foto udara yang dibuat dari pesawat atau balon udara dan foto satelit atau foto orbital yang dibuat dari satelit. Oke, selanjutnya setelah membahas citra foto, kita masuk ke citra digital. Citra digital adalah gambaran suatu objek yang dihasilkan oleh sensor bukan kamera atau yang kita sebut dengan citra non-foto. Citra digital dapat dibedakan atas beberapa klasifikasi, yaitu yang pertama, berdasarkan spektrum elektromagnetik. Berdasarkan spektrum elektromagnetik, citra digital dibagi atas 2, yakni inframerah termal dan citra radar dan gelombang mikro. Sedangkan berdasarkan sensor, citra digital dibagi atas 2 juga, yaitu citra tunggal dan citra multispektral. Citra tunggal yaitu citra yang dibuat dengan sensor tunggal dengan saluran yang lebar. Sedangkan citra multispektral yaitu citra yang dibuat dengan sensor jamak tetapi salurannya sempit. Oke, selanjutnya berdasarkan wahananya, citra digital dibagi atas 2. Citra satelit dan citra dirgantara. Citra dirgantara yaitu citra yang dibuat dengan wahana yang beroperasi di udara atau di dirgantara. Contohnya citra inframerah termal, citra radar, citra MSS, dan citra dirgantara ini jarang digunakan. Selanjutnya ada citra satelit. Citra satelit yaitu citra yang dibuat dari antariksa atau angkasa luar. Citra ini dibedakan lagi berdasarkan penggunaannya, yaitu yang pertama ada citra untuk penginderaan planet seperti citra satelit Viking milik
Amerika Serikat, dan citra satelit Venera milik Rusia. Selanjutnya citra satelit untuk penginderaan cuaca, seperti menggunakan satelit NOAA milik AS dan citra meteor milik Rusia. Selanjutnya yang ketiga, citra satelit untuk digunakan untuk sumber daya bumi, seperti citra satelit Landsat. Mungkin kalian sering dengar ini, milik Amerika Serikat, citra Soyuz milik Rusia, dan citra Sport milik Prancis. Yang terakhir ada citra satelit untuk penginderaan laut, seperti citra Seasat milik Amerika Serikat dan citra MOS milik Jepang. Setiap citra penginderaan jauh memiliki kemampuan atau spesifikasi tingkat kerincian objek, karakteristik spektral, dan periode perekaman yang berbeda. Kemampuan atau spesifikasi pada citra disebut resolusi. Bapak ulang. Kemampuan atau spesifikasi pada citra disebut dengan resolusi. Pada citra penginderaan jauh terdapat 4 jenis resolusi, yaitu resolusi spasial, resolusi spektral, resolusi temporal, dan resolusi radiometrik. Oke, selanjutnya. Pada citra penginderaan jauh terdapat 4 jenis resolusi, yaitu resolusi spasial, resolusi spektral, dan resolusi temporal, dan resolusi radiometrik. Oke, kita akan membahas keempat resolusi tersebut. Yang pertama ada resolusi spasial. Resolusi spasial adalah kemampuan sensor citra untuk merekam luas objek di permukaan bumi. Luas objek pada citra ditampilkan dalam bentuk piksel. Misalnya, citra Landsat yaitu 30 meter, yang artinya satelit Landsat tersebut mampu merekam objek yang memiliki luas 30 kali 30 meter di lapangan. Oke ya. Selanjutnya, resolusi spektral. Resolusi spektral yaitu kemampuan sensor satelit untuk merekam panjang gelombang elektromagnetik. Semakin banyak gelombang elektromagnetik yang terekam, maka resolusi spektralnya semakin bagus. Misalnya, satelit Landsat memiliki resolusi spektral N7 saluran, yakni saluran biru, merah, hijau, inframerah dekat, inframerah tengah, inframerah termal, dan inframerah jauh. Jadi ada 7 saluran. Lebih lengkap jika dibandingkan satelit yang memiliki resolusi spektral 4 saluran saja, atau 4 band, yaitu salur biru, hijau, merah, dan inframerah dekat. Oke ya. Jadi semakin banyak salurannya semakin baik. Selanjutnya ada resolusi temporal. Resolusi temporal yaitu waktu yang diperlukan satelit untuk merekam wilayah yang sama. Misalnya, citra Landsat dapat merekam selama 16 hari sekali, sedangkan satelit NOAA merekam wilayah yang sama sebanyak 2 kali sehari. Kalian lihat, citra Landsat dapat merekam selama 16 hari sekali, sedangkan NOAA itu merekam 2 kali sehari. Berarti 2 kali dalam sehari dia. Berbanding jauh dengan satelit Landsat yang 16 hari sekali. Selanjutnya ada resolusi radiometrik. Resolusi radiometrik yaitu sensitivitas sensor untuk membedakan aliran radiasi yang dipantulkan atau diemisikan suatu objek di permukaan bumi. Misalnya, radian pada panjang gelombang 0,6 sampai 0,7 meter akan direkam oleh detektor MSS band 5 dalam bentuk voltage. Berdasarkan resolusi spasial citra dibedakan lagi menjadi citra resolusi spasial rendah, citra resolusi spasial sedang, dan citra resolusi spasial tinggi. Yang pertama, untuk citra resolusi spasial rendah, antara lain terdiri dari satelit NOAA yang kita bahas tadi, ada radar atau SRTM. Selanjutnya untuk citra resolusi spasial sedang, yakni ada citra Landsat, citra Spot, IRS, Aster, dan MODIS. Selanjutnya yang ketiga, citra resolusi spasial tinggi, yakni contohnya ada QuickBird, EarlyBird, Iconos, WorldView, dan GeoEyes. Ini termasuk ke dalam citra resolusi spasial tinggi. Oke, Bapak kira sudah cukup jelas.
Sekian pemaparan untuk materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.